Dipersembahkan oleh masih bersama seniman kita yang luar biasa, Sujiwo Tejo. Mbah Tejo, tadi di awal sudah banyak sekali perdebatan-perdebatan. Tapi semuanya kenapa ya fokusnya kepada laki-laki dan perempuan? Ya nggak apa-apa, karena Mbah Tejo adalah boleh dibilang presiden cinta ya. Selalu bicara tentang cinta. Makna cinta bagi Mbah Tejo memangnya apa? Karena aku selalu terngiang-ngiang, round and around di kepalaku, sajaknya Jalaluddin Rumi. Tak ada yang kau ketahui tentang cinta, kecuali hanya namanya. Terus Afrizal Malna, salah satu kutipannya yang sangat bagi aku menggetarkan sampai sekarang. Cinta adalah seluruh keherananku pada manusia. Jadi kalau orang sudah punya cinta, itu nggak bisa dijelaskan memang. Itu yang membuat kenapa kita harus ngomongin cinta. Baik kepada negara, dia bisa nyerahin nyawa, dia bisa, saya sering melihat orang yang sudah dikena suaminya kecokok narkoba, tapi perempuannya masih histeris membelanya. Itulah cinta. Ada yang suaminya jorok, makanya saya tertarik membaca bukunya Ainun Habibie, Pak Habibie oleh Tuti Aditama, mantan wartawan TVRI itu. Habibie itu kalau makan selalu cemong. Cemong, kenapa? Ditanya sama Bu Habibie bilang, no problem, yes my lovely little boy. Dengan cemong itu dia malah menjatuh cinta gitu loh. Udah 3 tahun lebih ini istriku minta ini dicukur karena dia jijik ngeliat ini. Istriku ini jijik ngeliat aku. Ini mudah-mudahan nonton nanti siarannya. Karena kumuh gitu loh. Kenapa nggak mau berkorban potong? Enggak, tapi tetap kumis? dia sama aku. Itu nggak bisa dijelaskan kecuali dengan penjelasan cinta. Bertanya. Tunggu, kita buka box dulu Mbak Tejo. Penasaran saya. Tadi soal yang pertama kan sudah tuh box dengan Saya nomor mau setan tanya kata nih. Mbak Iya. Tejo. Sekarang dengan nomor apa Mbak Tejo? Oh, 9 karena saya suka 99. Kenapa? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Saya Oke. setiap pagi itu senam yoga sebentar ya. Ini ditekuk lidah ya gini. Al-Qudus, Al-Maliku, Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai 9. Jadi di sini tapi lidahmu ditekuk rasain enak. Tapi set. Itu 99 kali. Maka nomor 9. Nomor 9 kita buka. Keren. Tali jiwo. Tali jiwo, tali kalau bahasa Jawa itu kan tali ya. Iya. Tali jiwo itu kan jiwa begitu. Mbak Tejo kan identik dengan budaya Jawa ya. Nah, bagaimana Mbak Tejo itu bisa beradaptasi agar pesan-pesan karya Mbak Tejo itu bisa dinikmati anak-anak dari generasi ke generasi itu gimana? Karena sangat segmented, bahkan jujur saja kadang saya sebagai orang Jawa pun kadang juga banyak yang nggak mengerti dengan pesan Mbak Tejo saking abstraknya Mbak Tejo. Ya tali jiwa itu dulu kalau nggak salah ada pasangan penyanyi Muksin Alatas dan Titi Sandora. Pernah dengar ya? Ya. Iya ya. Nah itu ada tentang pelem tali jiwo. Ada memang mangga tali jiwo. Kalau Margaret Joanna pernah ke daerah Tawangmangu, ada rumah makan tali jiwo juga ada. Nggak tahu kebetulan di medsos, quote-quote itu saya kasih nama tali jiwo. Bahkan di sebuah harian di Jawa Pos, tiap hari saya nulis tali jiwo di halaman depan kanan bawah. Aku nggak tahu juga siapa yang namain, sehingga muncul tagline tali jiwo. Iya, Sehingga... tapi bagaimana menjelaskan karya-karya yang lain juga, pesan Mbah Tejo, entah itu dengan platform apapun ke anak muda zaman sekarang. Gen Z kan nggak banyak yang paham juga dengan bahasa-bahasa sastrawi ala Mbah Tejo, itu gimana? Atau Mbah Tejo memang sebagai seniman, oh ya sudah, yang penting kepuasan diriku sendiri punya karya dimengerti atau tidak? Oh iya, yang itu. Itu bedanya artis sama seniman. Jadi Ali Auda udah meninggal, sastrawan pernah menulis di majalah Prisma dan itu menginikan saya. Artis memang art di Inggris ya artis, siapapun artis, tapi khusus di Indonesia ada beda antara artis dan seniman. Seniman adalah orang yang menjalarkan nilai-nilai baru, diterima atau enggak monggo. Tapi kalau artis, orang yang larut di dalam masa suka dangdut kasih dangdut, masa suka jazz kasih jazz, itu artis. Nah saya seniman, makanya ketika Raffi Ahmad diangkat sebagai utusan presiden bidang kepemudaan dan kesenian, saya agak, loh masa aku di bawah Raffi harus seniman, mestinya dan keartisan. Memangnya pendapat Mbah Tejo? Aku seniman, aku bukan artis. Jadi aku nggak mau di bawahnya Raffi. Maunya di bawah siapa? Nggak di bawah siapa?
Oke, Kang Maman, silakan. Menarik bicara Muhsin Alatas Sandora karena kisah cintanya seperti kisah cintanya Di Sujiwo Tejo. antara Hatiku hatimu terbentang dinding yang hatimu. tinggi gitu kan. Terbentang Dinding yang tinggi. Yang menarik dari Sujiwo Tejo adalah orang mungkin melihat dia tadi kok seksis betul. Padahal menurut saya tidak. Dia ngajak kita untuk selalu berpikir dan gak ada kata titik. Jadi nggak disuruh untuk sepakat dan tidak sepakat. Perempuan cinta selalu dianggap sebagai sumur tanpa dasar. Ini yang bikin orang absurd. Saking absurdnya saya berharap seorang Sujiwo Tejo dengan karakter seperti ini, saya diskusikan tadi dengan beliau di luar, tidak boleh ada dalam struktur pemerintahan. Tapi pernah ditawarin nggak Mbak Tejo? Di struktur pemerintahan atau di lebih politik? dari abstrak tadi. Waktu menjelang 20 Oktober 2022. ini kemarin, Ditawarin jadi? saya dikasih ucapan selamat sama Gilang Ramadan. Nah, gitu. Suaminya sana. Sana. Katanya aku di kebudayaan gitu. Aku pikir terima kasih, aku pikir gitu aja. Tapi Mbak Tejo tertarik punya keinginan nggak masuk ke dunia Nggak. politik dan pemerintahan? Aku sejak kuliah nggak suka, sejak SMA aku nggak suka rapat. Rapat-rapat Nah, OSIS. di titik itu. Karena rapat aku. Oke, Kak Di Mon. titik itu saya merasa Sujiwo Tejo memang posisinya adalah sebagai court jester. Seperti para punakawan kita, dia bisa ada di istana tapi dia tidak sungkan-sungkan untuk mengkritik orang yang duduk di singgah Artinya sana. ketika kita mendapatkan kekuasaan atau jabatan, kita juga harus melihat diri sendiri karena itu bagian dari tanggung jawab. Kalau memang kita tidak mampu ya kita harus sadar diri untuk tidak mengemban itu secara etika di titik ya. itu, tapi di posisi court jester, dia boleh keluar masuk istana tapi dia punya kebebasan untuk melakukan kritik kalau memang salah. Dan itu yang di pemerintahan kita susah. Jadi beliau harus tetap di luar untuk menjadi kelompoknya Semar. Yakin Mbak Tejo akan terus di luar terus walaupun nanti suatu saat ada iming-iming uangnya banyak. Begitu Mbak Tejo? Pernah nggak kayak gitu? Yakin kalau netizen tahu diri. Kenapa netizen yang disalahin? Karena kita bikin lagu. Sekarang itu bikinnya kita pasti di Spotify atau apa. Nah, terus bikin apa lagi? Nah, netizen itu kan sukanya kalau kita posting ecek-ecek gitu. Kalau kita posting yang ada hubungannya sama dia download supaya kita itu enggak. Download aja enggak. Nah, kalau netizen enggak download berarti dapurku enggak ngebul kan? Nah, kalau ke dapurku enggak ngebul ada bahaya Sujiwo Tejo nanti masuk ke politik loh. Ya, gitu kan. Makanya enggak. Guyon. Aku percaya. Mbak, tapi sebentar lagi kan ada yang bilang akan ada reshuffle nih, Mbak. Kalau ternyata ketika reshuffle ditawarin nih satu posisi menteri atau di salah satu bidang itu ke Mbak Tejo untuk memperbaiki bidang kesenian dan seniman di Indonesia. Kira-kira Mbak Tejo Enggak, mau? pasti enggak. Kenapa Mbak Tejo? Aku nggak punya bakat untuk memimpin praktis. Gini loh, saya banyak orang yang salah tuh. Aku aktif di sini diskusi tentang politik, diskusi soal filsafat. Dikira aku tertarik politik, dikira enggak. Aku bukan Hendy Satrio yang praktis. Aku tertarik bagaimana cara pandang orang di dunia politik, bagaimana orang-orang hukum di hidupnya, gitu. Aku tertarik. Tapi begitu praktis, aku nggak bisa saya. Oke. Sebetulnya ini sambungan dari Kang Maman tadi ditambah jawaban Mbak Tejo, Mbak. Jadi Mbak Tejo ini kan akhirnya dikenal sebagai seorang seniman, tapi akhir-akhir ini juga peduli menyuarakan apa yang terjadi di publik, sosial, termasuk politik. Dan nggak segan untuk bertanya, apapun itu, bahkan kadang-kadang kontroversi. Nah, berkaitan dengan nggak segan ini, Mbak, sebetulnya Mbak Tejo itu kalau bertanya, sebebas apapun, Mbak, itu tuh benar-benar menginginkan jawaban, atau sebetulnya bertanya karena sebetulnya udah tahu jawabannya apa, tapi Kayaknya yang kedua, karena Mbak Tejo ketawa. Yang kedua, ya kan? Ya udah nggak usah dijawab, udah tahu, udah biar kita tahu. berpikir gitu loh, Mbak. Pikir dong, ini masalahnya tuh begini. Saya bantu jawab yang kedua itu pilihannya karena sudah dijawabnya kan, Mbak? Ya atau tidak? Karena ya aku seneng cerita tentang Socrates. Socrates itu mengubah zaman bukan karena jawaban, tapi karena dia bertanya di pasar-pasar, semua orang ditanya, sampai yang ditanya itu loh zaman berubah. Socrates itu kerjanya bertanya, gitu loh. Ditanya terus sampai titik inti, loh iya ya, kenapa ya? Wartawan kan sukanya kan bertanya ya, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Oke, Bang Henry, silakan. Menurut Mbah Tejo, penguasa hari ini tuh Tapi aku bajunya. Tuh. Aku agak merasa bersalah, aku yang dalang harusnya pakai itu gitu loh. Sementara itu aja sih. Ini menghormati Mbak Iya, Tejo loh, saking cintanya tapi sama aku Mbak jadi Tejo. merasa nggak enak gitu loh. Yuk. Silakan. menurut Mbah Tejo, penguasa hari ini tuh masih punya cinta nggak?
Selama masih ada pelacuran, aku nggak percaya ada cinta. Karena setiap laki-laki merasa bahwa itu bisa dibeli. Jadi Hanya ketika kita nggak bisa membeli hal itu, maka kita akan menghormati segala hal bahwa kursi, apa, jabatan nggak bisa dibeli, karena bahkan itu pun nggak bisa dibeli. Selama kita masih bisa, itu bisa dibeli. Teman-temanku yang gituannya beli, rata-rata menganggap semua hal bisa dibeli. Artinya politik kita masih transaksional kan? Transaksional. Kenapa aku menolak mau ditawarin apapun? Saya beberapa kali dihubungi, jujur aja tapi nggak usah aku sebut namanya, termasuk waktu pemilihan gubernur Jakarta zaman Fauzi. Tuh aku dihubungin untuk jadi ini. Dari awal nggak mungkin aku jadi pelaku praktisi. Hidupku ini jadi begawan. Hidupku jadi ulama dalam pengertian ulama baca lah kira-kira. Di dalam wayang sudah dijelaskan, chaos goro-goro itu terjadi bila ulama sama umaroh udah jadi satu. Harusnya pesantren berdikari, gereja berdiri sendiri, tidak di bawah pemerintah, tidak jadi satu. Kalau nggak saling mengontrol. Pesantren yang jelek itu cuma pesantrennya Gusmus, buruk banget. Berarti nggak menerima bantuan dari pemerintah sama sekali kan. Yang lain-lain bagus-bagus, sorry to say. Dari mana duitnya? Dalam arti wujud fisiknya. Dari fisiknya. Oke, terkait dengan masihkah penguasa kita memiliki cinta terhadap negeri ini, kita juga mau ada pertanyaan cinta untuk Mbak Tejo dengan Love Matter. Mbak Tejo, kami akan tampilkan beberapa foto. Silakan nanti cintanya 1 sampai 10 berapa. Foto yang pertama 1 sampai 10 nomor berapa? Habib Jafar. 9. 9. Kenapa Mbak Tejo? Aku sering banget tampil dan dia punya spontanitas yang bagus. Jadi 2 kata untuk Habib Jafar apa? Ngangenin dan gateli. Ya sebel tapi seneng gitu loh. Oke. Gitu. Yang kedua, 2 kata untuk sosok ini. 2 kata Mbak Tejo. Bukan Habib. Kayak judul sebuah lagu, Benci Tapi Rindu. Apa yang dibenci dari Bahlil, apa yang dirindukan? Yang aku benci adalah kok bisa kayak cek cepet naik, Menteri Investasi, ketuamu Golkar, kok cepat gitu. Prosesnya kok cepet banget. Yang gitu. dirindukan? Yang dibenci. Yang dirindukan adalah bahasanya sering ngaco. Oke. Ini 7. 7, Bahlil 7 ya. Oke, foto yang ketiga. 1 sampai 10 berapa dulu? Tadinya 7. Tapi karena dia lebih lantang soal pagar laut, jadi 8. Oh, jadi 8. Iya. 2 kata. Lucu dan menggelikan. Oke, baiklah. Next. 1 sampai 10? Gimana nih? 1 sampai 10. Sikat mah. Masalahnya beliau datang ke aku mantu, beliau nikah, datang. anaknya datang. Ya. Sama Bu Iriana. Gak apa-apa, 1 sampai 10. Orang macam apa ini yang didatangi mantunya terus sekarang ngeritik? Menurut kamu, ini Mbak artis Tejo, dulu. ini love matter bukan kritik. 7. 7. Ya. 2 kata. Gregeten, paham. Gitu. Gregetan dan paham. Iya. Gemes dan paham. Iya. Oke. Selanjutnya, masih ada 1 lagi Mbak Tejo. Next nih, 1 sampai 10. Asal tabah dan tidak direcoki pengelilingnya, 9,5. 9,5. 2 kata tentang beliau. Tabah, lugu. Kenapa lugu? Kata-kata yang lebih kejam yaitu blow on kan. Lugu itu sedikit di atas blow on gitu. Karena gampang banget dibohong. Karena di balik ucapan duka cita adalah pemberhalaan pada dunia. Dipersembahkan oleh